Salam sukses. Mantan pendiri Banteng Laksamana Soekardi membongkar narasi kubu Banteng yang setelah kalah Pilpres membuat narasi selalu menyalah-nyalahkan Jokowi. Laksamana mengatakan dan menanyakan balik bahwa yang memilih Jokowi itu sebenarnya siapa. Dan ini harus diingat bahwa pada saat Jokowi maju dan memenangkan pertarungan di Pilpres untuk Banteng selama 10 tahun menjadi presiden, lalu siapa yang menikmati kemenangan Jokowi ini kalau bukan Banteng itu sendiri? Siapa juga yang memberikan kenyamanan pada Banteng selama 10 tahun terakhir sampai akhirnya Banteng bisa punya menteri banyak pada saat itu, bisa duduk di BUMN juga banyak, dan bisnisnya Banteng juga menjadi lancar. Lalu kenapa pada saat Banteng mendapat benefit seperti ini, Hasto dan Dedi tidak teriak-teriak ribut menyalahkan Jokowi, malah tak ada suara saat itu. Jadi selama 10 tahun ini Banteng ngapain aja ya? Apa cuma duduk senyum manis menikmati kerja keras Jokowi, lalu begitu kalah baru mereka ribut-ribut menyalahkan Jokowi? Ternyata kecerdasan masyarakat bisa mematahkan framing pembodohan dari Hasto dan Dedi. Tamparan keras mantan pendiri Banteng ini daging semua dan sangat seru. Lalu seperti apa kelanjutannya? Inilah videonya. Jokowi disalah-salahkan dan mengajak masyarakat menuding Jokowi. Loh, kita bertanya, sing milih Jokowi kuwi sopo? Yang milih kan harus bertanggung jawab dong. Ya, minta maaf atau gimana kita salah pilih atau ya kan? Tetapi ketika Jokowi maju dan menang 10 tahun jadi presiden, yang menikmati siapa? Yang masuk ke zona nyaman itu kan PDIP semua. Menterinya banyak, ya kan? Yang di BUMN banyak, bisnisnya lancar semuanya kan? Nah, itu tidak bicara itu. Ketika mendapat benefit, keuntungan, ya nggak ribut. Tapi ketika kalah baru ribut. Padahal sistemnya masih sama. Nah, saya mengatakan kenapa sistem itu tidak dirubah ketika mereka berkuasa menguasai parlemen, menguasai DPR. Misalnya aja proses pemilihan presiden, capres, menentukan capres. Itu menurut saya nggak benar semua ini. Masa ada hanya satu orang dengan hak prerogatif bisa menampilkan capres gitu kan ngawur, Mas. Ya kan? Nah, itu harus dirubah. Pemilihan hakim agung, pemilihan hakim MK, Mas, KPK, komisi dan semuanya itu kan ada di DPR. Anggaran kan DPR. Dan lalu milih orang DPR, ngasih duit DPR, mengawasi DPR, ya, di mana aturan juga DPR yang membuat undang-undang. Di situ satu tangan DPR dan PDIP berkuasa 10 tahun, Mas. Ada kesempatan kalau mau mengubah gitu ya. Tapi ketika menikmati dia terbuai gitu loh. Jadi sekarang ketika sistem tersebut ya berbalik, ya mengalahkan kenikmatannya, menghilangkan kenikmatannya baru ribut. Itu narasi yang saya kira saya kasih disclaimer ya. Saya bukan membenci orang-orang PDI Megawati, saya hormat semuanya, teman-teman saya, dan saya juga bukan orangnya Jokowi. Saya belum pernah ketemu Pak Jokowi. Tapi ini adalah gambar besar fakta. ya, gambar besarnya. Gambar besar dan berdasarkan fakta-fakta yang kita lihat bersama loh, gitu loh. Nah, itu yang misalnya undang-undang benturan kepentingan pejabat penyelenggara negara. Tidak boleh ada hubungan keluarga. Itu kan perlu. Misalnya Panglima tidak boleh saudaranya presiden gitu loh. Itu kan perlu. Ya kan? Bagaimana memilih hakim MK? Yang milih siapa? 3 dari DPR, 3 dari pemerintah, 3 dari MA. Kalau kelihatan seperti itu, jangan dibuatkan aturan-aturan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan saat itu gitu loh. Nah,
Terus ada lagi narasi kedua, demokrasi dirusak, ya. Bahwa Jokowi bisa menampilkan anaknya, itu juga yang membuat faktor yang lain yang membuat dia marah juga. Kok anak gua nggak bisa? Anakmu kok gampang aja gitu loh. Walaupun ceritanya kita nggak tahu cerita yang sesungguhnya, apakah Prabowo yang minta, ya kan? Prabowo yang ngotot, kan Prabowo bisa menolak, ya kan? Partai-partai juga bisa menolak. Jadi apakah mereka itu menetaklid sama Jokowi juga enggak kan? Nah, saya tuh melihat kalau PDIP marah-marah seperti itu, saya pikir ketika keberuntungan tidak pada pihaknya, mulai ribut lah, malah mengatakan merusak demokrasi. Siapa yang merusak demokrasi? Yang merusak demokrasi itu status mendapatkan hak prerogatif, itu merusak demokrasi karena cenderung jadi otoriter dan tidak turun-turun selama 30-20 tahun juga, itu antitesa demokrasi, Mas. Nah, itulah yang saya melihat ini ketika Mbak Mega pidato kemarin, saya kok miris gitu loh. Ini kan bos saya dulu yang kalau pidato kita buatkan skrip sama-sama Eros Jarot untuk pidatonya Mbak Mega, kita brief dulu. Kita tidak mau seperti itu terjadi. Kalau kita lihat kemarin, mohon maaf ya, itu seperti stand up comedy aja. Ya, komika. Contohnya apa? Sampai kalau komika stand up comedy yang mengatakan, kita ketawa tepuk tangan, tidak ada masalah, ya kan? Misalnya kalau Mas Hasto dipanggil saya ikut. Kalau komika benar ngomong gitu kan ketawa kita. Tapi kalau seorang pemimpin, Masya Allah, kok kayak begitu gitu loh. Ya, apalagi dia mengatakan saya mendirikan KPK kan. Tapi nggak ada yang tahu nih. Nggak ada yang tahu kenapa dulu amanat reformasi ya memang KPK, bukan inisiatif beliau, Mbak Mega sendiri. Tetapi sebelum KPK, setelah reformasi kita membentuk KPKPN, Komisi Pengawas Kekayaan Penyelenggara Negara. Itu dibentuk itu, Pak, sebelum KPK. Sejenis KPK lah. Itu zaman Gus Dur? Zaman Gus Dur. Terus zaman Mega jadi presiden. Nah, semua orang harus mendaftarkan kekayaannya ke komisi ini. Dia akan mengawasi. Saya juga begitu, sampai rumah saya, tanah saya didatangi, diperiksa, surat-surat diperiksa. Waktu itu ketuanya Pak Syakir, Yusuf Syakir dari P3, kalau masih pada ingat. Nah, Pak Yusuf Syakir itu kan kinerjanya harus semua penyelenggara negara mendaftar. Dia beberapa kali minta tolong saya, Mas Laks, tolong Mbak Mega dan keluarganya mau daftarkan kekayaannya gitu. Sampai saat itu dia tidak mendaftarkan. Kenapa? Ya ini tinggal Mbak Mega aja yang belum, katanya. Jadi kalau perlu saya bantulah ngisinya, katanya gitu loh. Saya matur Mbak Mega, dia juga berapa kali bilang, Mbak Mega mungkin kurang enak ya, dibubarin itu PKPN. Makanya kan nggak boleh dibubarin karena itu adalah amanat reformasi kan, diganti oleh KPK sekarang ini, gitu loh. Tapi kalau misalnya mengatakan kalau Mas Hasto dipanggil saya ikut, itu kan membuli KPK. Kan? Ya gimana kalau Presiden Prabowo dipanggil KPK juga harus datang kok. Sebagai pemimpin harus memberikan contoh. Nah ini yang saya miris gitu lihatnya. Apalagi pemecatan Jokowi menjadi narasi besar bagi mereka, seolah-olah ya semua itu salahnya Jokowi. Tetapi kalau Anda sebagai pengendali sebuah organisasi atau perusahaan, ketika Anda tidak prestasinya kurang baik, kita harus malu dong sebagai pemimpinnya. Ya harus mundur. Nah, Megawati kalah presiden 2004 mundur harusnya. Ya, kalah sekarang harusnya mundur juga dong. Yang disalah-salahin orang lain lah pokoknya gitu loh. Dan menang 2 kali ada faktor Jokowinya di situ. Betul. Nah, kalau Jokowi kan dianggap bukan dia, saya gitu loh. Tapi
memang organisasi itu sudah harus sudah kadaluarsa lah pola kepemimpinannya ya. Saya kira out of touch dari realitas gitu. Itu Mas, pandangan saya. Iya. Secara singkat kita melihat historis, melihat fakta betul. dan lain sebagainya. Pidato Mbak Mega melawan pemerintah, mau oposisi, itu saya melihat tidak konsisten. Nah, ada orang tokoh-tokoh PDIP yang sangat berpengaruh di dalam PDI, terutama terhadap Ibu Mega, yaitu Mbak Puan ya, dan Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan itu sangat berpengaruh terhadap Mbak Mega. Ya, ajudan 5 tahun dan pada waktu dulu kalau saya rapat DPP, Pak Budi Gunawan juga ikut rapat, duduk dan ditanyakan pendapat-pendapat, opininya, saran dan lain sebagainya. Dia sangat dihormati pandangannya oleh Ibu Mega. Nah, kalau Pak Hasto bilang dia bukan kader PDI, saya kira nggak benar. Gitu. Kalau Ibu Mega yang ngomong dia bukan kader saya, itu baru kita. Nah, dua orang ini sudah masuk ke pemerintah. Maksudnya Mbak Puan walaupun bukan kabinet, tapi kan bisa diblok melalui Undang-Undang MD3 kan. Ya, tapi dia lebih pragmatis lah. Dia belajar dari ayahnya gitu loh, lebih pragmatis. Dan Pak BG memuji-muji Jokowi. Saya nonton, dia mengatakan presiden tertinggi popularitasnya setelah turun, ya kan? Atau sampai sebelum turun, tertinggi di dunia. Coba Ibu Mega yang ngomong seperti itu. Kan sama kedudukannya itu partner gitu loh.